Hai semuanya, selamat datang di Metode. Sebenarnya hari ini gue mau pakai blazer, tetapi nggak bisa dikancing. Kekecilan gara-gara kebanyakan makan rendang. Zinedine Zidane dan Triswaka kena mental. Zinedine Zidane yang namanya juga agak ribet karena diadap dari pemain sepak bola. Walau mukanya lebih mirip ke Ronaldinho. Jadi pertama kali gue mau bahas tentang profil mereka dulu. Zinedine ini lahir tahun 1999 yang pada saat ini umurnya 23 tahun. Dia merantau ke Yogyakarta. Hobinya nyanyi, profesinya penyanyi. Ya seperti kayak orang yang hobinya moto, profesinya fotografer. Hobinya lari, profesinya pelari. Ada kali ya kayak gitu ya. Ya udah lanjut deh. Zinedine ini yang lebih simpelnya dipanggil Zidane, dia bernyanyi dengan Triswaka. Triswaka yang nama lengkapnya Tri Aji Swaka, lahir 15 Mei 1994. Bentar lagi mau ulang tahun nih. Usianya 28 tahun. Jadi rencananya si Triswaka ini mau menjadi polisi, cuma apa daya tidak lulus ujian polisi sehingga akhirnya dia banting setir untuk menjadi penyanyi. Pergilah si Tri dari kafe ke kafe yang gue gak tahu gimana ceritanya mereka bisa ketemu, tetapi setidaknya akhirnya mereka pun berkolaborasi untuk ya menjadi penyanyi cover di YouTube, ya content creator gitu ya. Kayak gue juga, cuma beda nasib. Lebih banyakkan mereka viewersnya, lebih banyakkan mereka yang nonton daripada gue. Tapi beda nasib juga karena mereka baru-baru ini ramai di TikTok. Bukan baru-baru ini juga sih, udah 3 atau 4 bulan yang lalu. Dan gaya-gayanya mereka ini kayak ala-ala apa ya, meniru, tapi kok kayak lebih ya nggak enak gitu ya dipandang ya. Hasilnya di sini mereka tuh ada dibully. Yang nonton videonya mereka itu ada 7 ribuan ya pada saat mereka live itu. Yang like video mereka itu 500 ribu. Sampai di TikTok itu mendapat predikat teratas nomor 19. Jadi nggak main-main. Apa yang mereka perbuat di saat live itu sangat menarik perhatian orang. Yang juga sangat disayangkan, kenapa mereka melakukan hal seperti itu sehingga membuat para penggemar, orang yang mereka parodikan, orang yang mereka buat joke itu jadi tersinggung ya. Mereka lupa yang mereka parodikan itu adalah para senior-senior yang udah jauh lebih lama melalang buana daripada mereka. Mereka cuma pendatang baru dan cuma ngover lagu. Ya ibaratnya mereka tuh bukan siapa-siapa kalau tanpa penyanyi ini, penyanyi sudah lawas, yang sudah profesional. Gue nggak mau bahas video mereka di sini karena bisa terkena royalti juga, nggak dimonetize. Penyanyi-penyanyi senior yang anggap aja di pertama di video mereka itu mereka parodiin Agnes Monica. Lagunya Agnes Monica itu sih kayak diplesetin ya, malah dari semua yang mereka parodiin itu ya sebut saya seperti ada Iwan Fals, Arman Maulana, Andika Mahesa. Cuma Agnes Monica yang kayaknya syairnya itu diplesetin, lebih menyindir, lebih menertawakan keluarganya. Kalau gue jadi Agnes Monica ya gue lebih tersinggung. Kenapa lu sebut-sebut bapak gue? Walaupun mereka tidak mengenal bapaknya Agnes Monica siapa, tetapi ya kenapa syairnya diplesetin? Sebenarnya yang menjadi masalah di sini, kalau saja mereka nggak usah live deh dengan cara-cara parodi seperti itu. Mereka ini konteksnya penyanyi, bukan pelawak ya, atau pelawak yang memparodikan lagu seperti Project Pop. Tetapi dari banyak perdebatan adalah kesalahan mereka tidak minta izin dulu untuk memparodikan penyanyi-penyanyi ini dalam menyanyikan lagunya itu. Di satu sisi, kalau mereka minta izin, setidaknya izinnya itu akan turun lama. Iya kalau dibaca, kalau ternyata enggak. Mengingat si Triswaka dan Zidane ini bukan siapa-siapa, mengingat mereka ini ya istilahnya masih down level gitu ya. Jadi apa yang mereka dapatkan di sini adalah sanksi sosial seperti komentar-komentar pedas dari para netizen yang siap menggoreng. Ya, tapi sih kalau kayak gini nih gue jadi teringat juga pada diri gue yang gue juga membuat joke tentang beberapa orang, membuat joke tentang beberapa artis kali gitu ya. Apa mungkin sekarang saatnya tepat untuk minta maaf? Tetapi Triswaka dan Zidane sudah minta maaf kepada Andika. Yang dari semua yang ada di situ kayaknya lebih heboh masalah mereka dengan Andika. Mereka juga mengaku kalau mereka ini sudah salah dan sudah minta maaf. Kena mental sampai habis mereka itu dibully, bahkan Zidane pun jackpot sampai berhari-hari.
Oke, sanksi sosial sudah kelar. Tapi masalah ini berlanjut ke Forum Komunikasi Artis Minangkabau, di mana mereka ini disomasi untuk membayar setidaknya 1 miliar untuk satu lagu. Dan mereka ada mengover 10 lagu setidaknya. Berarti ya kaliin aja 1 kali 10. Masa nggak bisa sih? Dunia sosmed ini bisa dibilang keras, sangat keras. Karena satu kesalahan ucapan, satu kesalahan tindakan itu bisa menjadi bahan yang enak untuk digoreng. Bahan yang untuk mendapatkan toleransi itu sangat-sangat minim. Tapi kalau dibilang Zidan dan Triswaka, apakah mereka selanjutnya akan mendapatkan orderan yang lebih banyak atau lebih daripada sebelumnya, karena kan mereka kan bisa mendapatkan 50 juta setidaknya di setiap satu panggung. Kalau mereka ini pintar dalam membaca situasi, mereka bisa jadi akan lebih tenar daripada sekarang ini. Kita lihat aja dari Awkarin dan juga Anya Geraldine, di mana mereka memulai karirnya dari sindiran dan cibiran para netizen. Tetapi pada akhirnya mereka pun banyak dapat orderan, mereka pun menjadi seleb yang bisa dikatakan penghasilan mereka tidak sedikit. Kalau kalian masih ingat, Norman Kamaru adalah polisi yang terkenal di tahun 2005 yang akhirnya beralih profesi menjadi penyanyi dan karirnya berhenti di tahun 2011. Begitu juga dengan karir polisinya. Jadi dia berhenti dulu jadi polisi dan akhirnya berhenti menjadi penyanyi di tahun 2011. Ini gue mau cerita sedikit tentang Norman Kamaru yang memang tidak ada hubungannya antara Zidan dan juga Triswaka, tetapi ini adalah sebagai reminder tentang bagaimana caranya kita harus bisa pintar membaca situasi. Pada saat itu Norman Kamaru yang iseng upload videonya dia di mana dia memparodikan lagu Caya-Caya sambil joget-joget gitu, sehingga mereka itu mendapatkan image kalau polisi itu tidak sekejam apa yang ada di pikiran mereka. Tetapi ternyata Norman Kamaru kayak seperti enjoy dengan suasana yang seperti itu, sehingga ia pun memutuskan untuk beralih menjadi penyanyi. Yang hal ini akhirnya membuat Norman Kamaru untuk berhenti menjadi polisi dan fokus mengejar impiannya menjadi penyanyi. Tetapi apa yang Norman Kamaru lakukan itu juga ternyata menghentikan karirnya sebagai polisi dan juga sebagai penyanyi. Dia lupa kalau nama polisi itu yang telah membesarkan namanya. Karena begitu dia fokus untuk menjadi penyanyi, dia melepaskan seragamnya, orang pun melihat dia, ya, lo bukan polisi. Terus untuk apa lu tampil di sini? Kalau saja ia tetap menjadi polisi, bisa jadi karirnya akan berbeda. Bisa jadi jalannya akan berbeda daripada yang sekarang ini. Membingungkan juga ya, polisi atau entertainer. Ya sekian, terima kasih kalian sudah mau support channel gue ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau udah kena, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.